Oke sahabat semua, ini adalah topologi menggunakan Orbit Pro H1 sebagai sumber internetnya. Ini adalah Orbit Pro H1 sebagai sumber internetnya, kemudian Mikrotik RB750GR3 sebagai manajemen billing hotspotnya, dan TP-Link Archer C54 sebagai access point. Jadi kita set dinamis pada mode access point. Ether 2 ini IP-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian IP dari Ether 1 sumber internetnya kita DHCP saja atau dinamis mengikuti IP address dari Orbit Pro H1. Itulah topologinya. Kenapa menggunakan access point TP-Link Archer C54? Pelanggan ingin digunakan dalam home room saja atau dalam ruangan saja. Dan Archer C54 ini performanya lumayan bagus dibandingkan dengan router wireless standar yang harga di bawah 300 ribuan. TP-Link Archer C54 masih jauh lebih bagus dari rank wifi-nya maupun performanya, baik 2,4 GHz maupun 5 GHz. Oke sahabatir, Archer C54 ini punya 3 mode access point, mode router sebagai defaultnya, dan juga mode extender. Kita setting sebagai mode access point, kemudian masuk ke Ether 2. Ether 2 ini kita set sesuai dengan IP yang ada, dan Ether 1 nya masuk sumber internetnya. Kenapa menggunakan RB750GR3? Karena sumber internet ini bisa support 64 user secara bersamaan, sehingga sebanding atau head to head dengan RB750GR3 yang juga bisa support 60, 50 sampai 100 user secara bersamaan. Untuk ujinya sudah ada pada video sebelumnya. Orbit Pro H1 ini pembagian antara 2,4 GHz dan 5 GHz nya tidak dipisahkan, sehingga berapapun yang masuk lewat 2,4 GHz bisa lebih dari 32, itu juga bisa. Di device yang lain bisa dibagi antara 2,4 GHz dan 5 GHz. Di Orbit Pro H1 ini tidak dibagi, apapun frekuensi yang digunakan bisa ditotalkan. Itulah topologi sederhananya. Nanti kita akan lakukan settingan mikrotiknya, kemudian settingan access point-nya. Untuk settingan Orbit Pro H1 Huawei B535 ini sederhana, tanpa disetting pun bisa. Yang penting kita sudah melakukan reset manual setelah aplikasi Orbitnya aktif, dan melakukan setting browser seperti pada video sebelumnya. Tidak digabung agar bisa lebih menghemat waktu. Secara default Orbit Pro H1 langsung colok ke mikrotik RB750GR3 Ether 1, kemudian Ether 2 lewat settingan mikrotiknya akan masuk ke access point. Jadi fokus kita setting kepada mikrotik dan setting access point. Sedangkan settingan untuk router 4G nya Orbit Pro H1 itu secara default pun bisa, dan settingannya sudah ada pada video sebelumnya. Oke, simak settingan selanjutnya. Sahabatir, ini adalah mikrotik RB750GR3, kemudian di router 4G ini adalah Orbit Pro H1. Sahabat bisa lihat di bagian depannya, ini full bar 4 sampai full bar. Kemudian menggunakan TP-Link Archer C54 sebagai access point. Access point-nya ini masuk ke LAN, bukan WAN, karena mode access point. Kalau mode router kita bisa menggunakan WAN-nya. Oke, dari Orbit Pro H1 kita gunakan di LAN Ether RJ45 yang kedua ini LAN. Kemudian LAN ini masuk ke Ether 1 RB750GR3. Kemudian Ether 2 yang biru ini masuk ke access point TP-Link Archer C54. Pada awal settingnya LAN yang biru ini masuk ke sisi laptop untuk dilakukan settingan. Setelah kita lakukan settingan Orbit Pro H1 dengan mikrotik selesai, LAN yang tersambung ke PC ini kita pindahkan ke access point TP-Link Archer C54 untuk kita gunakan mode access point-nya. Sebelum kita sambungkan LAN ke mikrotik, kita harus setting access point-nya. Oke, access point-nya yang kita setting setelah kita setting mikrotik. Oke sahabatir, simak settingan selengkapnya. Permintaan atau request dari sahabat tentang bagaimana menggunakan Orbit Pro H1 untuk hotspot WiFi atau usaha hotspot WiFi voucheran.
Settingannya sederhana. Orbit Pro H1 setelah dilakukan reset dan setting menggunakan browser seperti pada video sebelumnya, itu langsung dicolok untuk digunakan di MikroTik, dilakukan settingan di MikroTik. Sekarang sudah terhubung dengan T-Cell Home 10235G. Ini adalah nama WiFi dari Orbit Pro H1 5 GHz, dan juga lewat LAN terhubung dengan MikroTik. Jadi kita bisa mengakses Orbit Pro H1 dari sini 192.168.8.1, dan ini adalah halaman logingnya dari Orbit H1. Kita masukkan password. Setelah direset itu passwordnya admin. Ini kita sudah lakukan perubahan. Oke sahabat, ini adalah tampilannya untuk settingan WiFi. Ini masih default, kita belum melakukan settingan apa-apa. Untuk ethernya, di sini tidak ada kabel ether yang dimasukkan dalam port 1 karena kita tidak menggunakan port 1, akan tetapi port di LAN, sehingga di sini tidak terbaca, tidak masalah. Untuk router Orbit Pro H1 bisa default saja, langsung kita masuk ke MikroTik. Jadi sahabat bisa lihat MikroTik terkonek lewat jalur LAN, dan di sini ada muncul dua karena kita terhubung dengan Orbit Pro H1 dan juga terhubung lewat LAN. Sekarang misalkan kita off dulu yang WiFi Orbit Pro H1, kita offkan WiFi dan kita refresh, maka yang terhubung hanya lewat jalur LAN. Kita klik di bawah MAC address, login dengan admin, passwordnya kosong, kita klik connect. Ini adalah tampilan MikroTik RB750GR3 yang bisa support 50-100 user simultan. Seperti pada video sebelumnya sudah dilakukan uji, dan banyak juga sahabat yang menggunakan MikroTik RB750GR3 ini dengan throughput yang lumayan bagus. Sahabat bisa lihat CPU-nya saat ini 0%, masih cukup bagus, dan kita langsung lakukan settingan simpelnya. Untuk MikroTik sudah terhubung lewat Ether 1 ke Orbit Pro H1 dan Ether 2 nya ke PC saat ini. Oke, kita lihat interface-nya. Ether 1 terhubung dengan sumber internetnya di Orbit Pro H1, dan Ether 2 saat ini terhubung dengan PC atau laptop saat ini, dan akan kita hubungkan dengan access point. Akan kita gunakan access point TP-Link Archer C54. Kita langsung setting saja di IP DHCP. Ini settingan pintasnya, settingan isi setupnya atau settingan mudah. Yang pertama kita ke IP DHCP client, kita klik tambah karena sumber internetnya ada pada Ether 1. Jadi kita tetap di stay di Ether 1, kita klik apply OK, dan pastikan bound seperti ini. Statusnya harus bound. Langkah kedua, kita buat IP address untuk Ether 2 nya. Misalkan di sini Ether 1 nya sudah terbuat secara otomatis dengan IP address dari sumber internetnya. Kita tambah ke Ether 2, kita masukkan IP nya 10.10.10.1/24. Oke, kita klik apply OK. Tahapan yang ketiga, kita aktifkan DNS nya. Pada tab DNS ini dynamic servernya sudah ada. Ini adalah IP address-nya dari Orbit Pro H1 muncul di sini sebagai sumber internet. Kita klik allow remote request, apply OK. Oke, kita ke IP firewall. Pada tab NAT ini kita tambahkan pada menu general chain-nya SOSNAT. Out interface ini sumber internetnya pada Ether 1. Kemudian kita extend, pada tab extend ini kita pilih masquerade. Oke, pastikan di general pada Ether 1, apply OK. 4 tahapan sudah selesai. Kita coba untuk lakukan uji ping di new terminal. Kita ketik ping google.com dan hasilnya sudah ready. Oke, sudah siap, dan kita akan buat hotspot WiFi langsung di IP hotspot
Pada menu server ini kita manfaatkan hotspot setup. Jadi settingan DHCP Mikrotik ini sangat mudah. Sumber internet yang akan kita pancarkan lewat Ether 2 yang saat ini terhubung dengan laptop atau PC. Kita next saja sampai terakhir. Oke, sudah sukses dengan voucher pertama adalah admin. Kita lihat di menu user, voucher pertama admin dan passwordnya ini masih kosong. Kita buat user yang pertama, yang kedua setelah admin yang default, user 1, password 123, apply, oke. Untuk pembuatan voucher secara manual, melimit bandwidthnya itu sudah ada pada video sebelumnya, dan juga menggunakan MicroStator, Micmon, dan juga User Manager. Semua sudah lengkap pada video sebelumnya, jadi tidak perlu diulangi untuk tidak memperpanjang masa nonton. Oke, user 123, user 3, password 123, play. Oke, sesimpel itu. Ke sistem, kemudian kita lakukan reboot atau restart Mikrotik dan kita tunggu sesaat. Oke sahabat, otomatis login, halaman login secara otomatisnya langsung muncul. Ini tinggal kita masukkan user dan passwordnya. Misalkan user pertama yang default itu adalah admin, passwordnya kosong, kita connect, dan ini sudah sukses. Oke, IP address dari Mikrotik RB750GR3 sudah terbaca 10.10.10.1. Kita klik di bawah MAC address ini. Untuk logingnya masih admin, passwordnya masih kosong, kita klik connect. Tahapan yang terakhir dari settingan Mikrotik ini adalah membuat password dan user administrator di menu sistem, kemudian user, dan di sini sudah ada user default. Kita buat lagi satu user, misalkan untuk mengamankan Mikrotik. Misalkan di sini user 1, kemudian grup ini kita full agar full mengakses, kemudian passwordnya misalkan sesuai dengan yang kita inginkan, konfirmasi password, oke, dan kita klik apply, oke. Dengan membuat password dan user administrator yang baru, maka yang bawaan ini sahabat bisa hapus dengan mengklik tombol ini. Oke, jadi ini masih dibiarkan karena untuk melakukan uji coba dulu. Jadi sahabat bisa mendelete yang user defaultnya. Kita coba keluar. Ini sudah login dan sudah berhasil masuk. Oke sahabat, kita coba menggunakan user 1 dan password yang baru. Untuk login, kita klik di bawah MAC address dan klik connect. Nah, sudah sukses untuk login. Jadi sahabat bisa mendelete user bawaannya. Oke, settingan sederhananya seperti itu, dan sekarang kita langsung sudah terhubung lewat Mikrotik dan sudah login. Kita bisa lihat di IP hotspot aktif. Nah, sekarang yang admin yang aktif. Kita langsung uji untuk speednya. Uji coba untuk hotspot WiFi setelah kita lakukan login dan berhasil. Ini adalah uji yang pertama. Jadi sahabat bisa lihat di sini sudah mulai jalan RX rate dan TX rate-nya karena speed sudah mulai jalan. Oke, di sini 20,5 ya, bisa tembus 18,49, peaknya masih lumayan bagus, 25 ms. Ini menggunakan Orbit Pro H1 menggunakan kartu Sakti Telkomsel. Oke,
25 ms untuk pingnya, masih di bawah 30 ms. Downloadnya 18,49 dan uploadnya 38,85. Uploadnya cukup lumayan besar. Kita uji yang kedua, ini masih terhubung lewat jalur LAN. Kita lihat pergerakan mikrotiknya, RX dan TX-nya TX-nya tembus 23.24. Oke, kita lihat di downloadnya. Downloadnya 17,44 dan uploadnya 42, ya di atas 40. Masih sangat bagus untuk speed setelah lewat ke mikrotik. Oke, kita uji yang terakhir untuk konfigurasi ini. Ini TX RX nya jalan. Di interface-nya kita pada Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 sumber internet dan Ether 2 ini yang masuk ke PC dan nanti akan masuk ke access point. Oke, pingnya masih stabil di bawah 30 ms. Jadi biasanya menggunakan router 4G pingnya di atas 50 bahkan 70 di area BTS di sini. Namun pada pagi hari ini pingnya 24 ms, latensinya semakin bagus. Kemudian download saat ini tembus 20,96 Mbps. Oke, uploadnya lumayan tinggi, 44,12 Mbps. Oke sahabat, kita coba play YouTube. Oke, pixel yang tinggi pun sangat cepat. Oke, sangat cepat merespon. Sekarang dengan resolusi atau quality 1080 pixel HD masih stabil dan sangat stabil. Oke sahabat, kita akan lanjut ke settingan TP-Link Archer C5 M4 sebagai access point. Oke sahabat, kita lanjut kepada settingan access point dari full setting usaha hotspot WiFi dengan Orbit Pro H1 ini. Kita gunakan access point TP-Link Archer C5 M4 karena hanya digunakan dalam ring yang dekat atau dalam ruangan. Pertama kita cek dulu. Sekarang masih terkoneksi lewat jalur LAN. Kita klik oke, kita lihat di koneksi. Adaptor option dan di Archer di Ethernet ini kita lihat detail. IP address-nya adalah 192.168.0.1. Kita buka browser untuk melakukan setup. IP-nya 192, ini IP address dari Archer C54 TP-Link 192.168.0.1. Oke, kita akan login. Jika sahabat melakukan reset pada TP-Link Archer C54 ini harus mengupgrade firmware-nya dulu sebelum masuk ke halaman login. Sekarang sudah masuk ke halaman login dan langsung diminta untuk membuat password baru dan konfirmasi password baru. Kita akan masukkan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, konfirmasi lagi dengan yang sama. Kemudian kita klik Let's Get Started. Oke, kita akan masuk kepada tahapan ini. Oke sahabat, pada tahapan ini kita klik skip saja, quit, karena kita akan lakukan setting manual. Yang pertama adalah kita lihat di menu Advanced. Oke, setelah di menu Advanced ini kita akan klik Operation Mode dan kita pilih Access Point Mode. Oke, setelah itu setelah kita pilih Access Point Mode, karena ada 3 mode router secara bawaannya atau defaultnya, yang kedua mode Access Point, dan yang ketiga mode Extender. Pada mode Access Point ini kita klik Save, kemudian kita akan reboot TP-Link Archer C5 M4. Oke sahabat, sudah selesai untuk restart. Kita masukkan password yang kita buat sebelumnya, kemudian
kita login lagi. Ini sekarang sudah default mode access point. Coba kita lihat di change modenya. Nah, sahabat bisa lihat ada di mode access point. Kita skip untuk menggunakan settingan manualnya. Jadi di sini ada internet map, kemudian internet ini belum ada. Di sini menggunakan dinamis IP. Oke, di menu internet LAN ini tetap mengikuti defaultnya saja, DHCP servernya. DHCP-nya otomatis langsung off karena kita menggunakan mode access point. Yang berikut yang penting adalah mode wirelessnya. Mode wireless di sini wireless setting, kemudian ada GUES network, ada WiFi untuk kamu, kemudian schedule WiFi untuk mati hidup juga bisa, kemudian WPS dan additional setting. Additional setting inilah jika ada sahabat yang terdapat putus sambung koneksi, additional setting ini yang dilakukan settingan. Biasanya yang diperkecil adalah beacon interval, kemudian RTS thresholdnya. RTS threshold ini misalkan kita beri 25 paling rendah, apakah bisa cukup? Kemudian di sini juga kita berikan 10 saja. Oke, kemudian kita klik save ya. Beacon interval paling kurang 40, kita beri 50. Oke, option success, berarti RTS thresholdnya 25 dan beacon intervalnya 50. Kemudian di wireless setting kita bisa memberikan nama di sini untuk 2,4 GHz. Misalkan kedai 24, security wirelessnya kita non saja. Kenapa? Karena kita akan menggunakan MikroTik untuk logingnya. Kemudian transmit power kita high, channelnya auto, kemudian channel. Oke, itu yang 2,4 GHz. Kemudian yang 5 GHz kita bisa beri nama kedai 5, kemudian security modenya kita non karena akan masuk ke MikroTik. Kemudian yang lain-lainnya bisa dibiarkan default. Dan untuk mode 5 GHz ini kita ke N dan AC mixed saja. Di sini ada 11A, kita gunakan yang N dan AC. Kemudian MU MIMO nya kita bisa aktifkan. Oke, agar antena multi user, multi input, multi outputnya bisa berefek, kita akan klik save. Oke, operation success. Oke sahabat, sudah sukses. Kita bisa lihat di WiFi ini setelah kita aktifkan. Kita akan sambung ke MikroTik Ether 2 untuk kita coba lakukan login dengan menggunakan nama WiFi yang baru kita buat. Oke, kita sudah on kan WiFi-nya. Sekarang kita koneksi dulu dengan WiFi yang kita baru buat. Oke, sekarang di kedai 5 misalkan. Oke, kita connect dulu. Ya, sahabat, sudah terkoneksi dan hotspot logingnya langsung muncul. Berarti sukses. Apakah ini masih terhubung dengan Archer C5M4 dan ternyata masih bisa terkoneksi? Iya, masih bisa terkoneksi. Hotspot logingnya juga masih bisa. Kita akan masukkan password admin yang default dari MikroTik dan kita klik connect. Sukses. Dan kita bisa pantau lagi sahabat. Ya, sudah terhubung. Oke, kita akan masukkan passwordnya. Ya, sukses untuk masuk ke MikroTik. Dan kita coba dan kita lihat yang aktif. Ya, aktifnya adalah admin. Sekarang sudah mulai jalan TX dan RX nya. Jadi sukses dengan settingan MikroTik dengan access point Archer C5M4. Kenapa menggunakan TP-Link Archer C5M4? Karena di antara access point dan router yang standar, Archer C5M4 masih berkualitas cukup baik dibandingkan dengan
brand-brand yang lain di harga yang setara, kecuali harga yang lebih mahal. Kita uji speednya untuk kedai 5 ini, nama wifi dari 5 GHz dari Archer C54, dan kita uji yang pertama untuk menggunakan access point Archer C54. Ini mode access point. Ya, masih stabil, pingnya juga masih di bawah 30 ms, sama dengan menggunakan, hampir sama dengan menggunakan LAN saat masuk ke PC atau laptop. Downloadnya 14,83. Oke, kita lihat uploadnya. Oke sahabat, inilah uploadnya 22,36. Inilah performa dari MikroTik RB750GR3 dengan Orbit Pro H1. Kemudian kita lanjutkan sebagai akses poinnya adalah TP-Link Archer C54. Kita uji yang kedua untuk band 5 GHz dari Archer C54 yang terhubung dengan MikroTik RB750GR3. Oke, masih cukup bagus, pingnya 29 ms dan downloadnya masih di atas 10 Mbps. Ini sudah semakin siang dan trafficnya sudah mulai padat. Oke, 14,72 untuk downloadnya, dan kita lihat uploadnya masih stabil di atas 20 Mbps. Ya, cukup oke, cukup baik. Untuk uploadnya juga masih 26,57. Oke sahabat, kita uji yang 2,4 GHz dari Archer C54. Kedai 24 ini adalah nama wifi dari 2,4 GHz dari Archer C54 yang terhubung dengan MikroTik RB750GR3 dan Orbit Pro H1. Oke, sudah terkoneksi. Kita langsung uji saja. Setelah 5 GHz kita uji yang 2,4 GHz. 2,4 GHz pingnya masih stabil di bawah 30 ms. Saat ini 28 ms, dan downloadnya justru semakin stabil di 2,4 GHz. Downloadnya 18,91 dan uploadnya ya ini yang 2,4 GHz nya bisa diandalkan, dan performanya lebih bagus dibandingkan dengan 5 GHz, karena 5 GHz ada interferensi beberapa wifi di sini yang menggunakan 5 GHz. Oke, masih terhubung dengan kedai 24, dan kita uji yang kedua untuk TP-Link Archer C54 RB750GR3 Orbit Pro H1 di 2,4 GHz. Sangat stabil di 2,4 GHz. Oke sahabat, di pingnya 29 ms, masih tetap di bawah 30 ms, downloadnya 18,32 Mbps, uploadnya sudah cukup lumayan 32,54 Mbps. Oke, itulah paket hotspot wifi voucheran yang biasa sahabat gunakan. Sahabat bisa menggunakan akses point yang lain, settingannya hampir sama, tinggal mode dan brand akses point yang digunakan. Tinggal colok ke ether yang disetting dan langsung bisa digunakan untuk login ke MikroTik. Yang terakhir kita akan mengakses, ini terhubung dengan akses point dan MikroTik. Kita akan mengakses Orbit Pro H1. Ya, kita bisa mengakses Orbit Pro H1 langsung dari MikroTik dan akses point. Kita langsung login. Ini settingan terakhir, dan sahabat bisa lihat nama wifi dari Tcell Home 5G dan Tcell Home 1023 masih ada. Jika kita menggunakan wifi dari kedai saja, dari access point saja, maka ininya bisa kita hilangkan, kita off kan. Cara menghilangkan atau
mendisable WiFi atau SSID-nya di menu Orbit Pro H1 seperti ini, ke pengaturan WiFi, dan pengaturan WiFi ini di sini 5 GHz kita off-kan seperti ini. Oke, dan WiFi 2,4 GHz juga kita off-kan. Dengan demikian semua WiFi 5 GHz maupun 2,4 GHz langsung dari Orbit Pro H1 kita sudah disable. Jadi kita disable semua, kita konfirmasi. Nah, di sini nama WiFi-nya sudah disable semua. Kita akan lihat di pengaturan lanjutan. Oke, pengaturan WiFi ini sudah disable semua. Kita lihat setelah kita on dan off kan WiFi-nya, sekarang Tcell Home-nya sudah tidak ada, baik 5 GHz maupun 2,4 GHz. Yang ada tinggal kedai 24 dan kedai 5. Contoh kita connect di kedai 2,4. Setelah terkoneksi seperti ini, kita bisa mengakses Huawei B53 atau Orbit Pro H1 ini. Jadi terkoneksi lewat access point dan mikrotik, kita masih bisa mengakses dashboard atau halaman login dari Orbit Pro H1. Walaupun WiFi di sana sudah off semua. Oke, jadi WiFi-nya sudah off semua. Di halaman login WiFi-nya sudah tidak ada. Yang ada hanya ProLink 4, ProLink 5, kemudian kedai ini dari access point TP-Link Archer C54. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.